Malam, sebelumnya perkenalkan nama saya Davinal Sitorus dari kelas Teknologi Bina 1, nomor absen 9, akan memaparkan materi dengan judul materi pengembangan hortikultura. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat, nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan bahan estetika. Hortikultura diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2010 tentang hortikultura. Fungsi hortikultura ada banyak sekali, namun kesempatan kali ini saya mengutip 4 poin penting. Yang pertama, memperbaiki gizi masyarakat. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan keindahan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja. Kontribusi hortikultura. Kontribusi hortikultura juga sangat banyak sekali, namun saya mengambil 4 poin penting. Yang pertama itu sebagai bahan pangan, yang kedua bahan obat, yang ketiga unsur estetika, yang keempat sebagai sumber pendapatan masyarakat. Kawasan-kawasan hortikultura itu, yang pertama sumber daya hortikultura, yang kedua potensi unggulan yang ingin dikembangkan, yang ketiga potensi pasar, dan keempat persiapan dukungan masyarakat, dan terakhir pengkhususan dari wilayah. Usaha hortikultura itu yang pertama usaha perbenihan, meliputi pemuliaan produksi benih, sertifikasi peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia. Hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu. Kebenaran varietas yang akan diedarkan diuji oleh lembaga penguji yang terakreditasi atau ditunjuk. Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional. Kedua, usaha budidaya. Usaha dengan memperhatikan yang pertama itu permintaan pasar, kedua budidaya yang baik, ketiga efisiensi dan daya saing, empat fungsi lingkungan, kelima kearifan lokal. Ketiga, usaha panen dan pasca panen. Usaha panen dan pasca panen dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan kerusakan, serta meningkatkan nilai tambah pada penanganan, pengolahan, dan transportasi produk hortikultura. Usaha pengolahan. Usaha pengolahan produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran. Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan, membagi, dan mengirim produk hortikultura dari unit usaha budidaya hortikultura sampai ke konsumen. Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antara pedagang dengan pedagang dan pedagang dengan konsumen. Usaha pemasaran hortikultura dilakukan melalui promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar dan tingkat nasional ataupun internasional. Usaha penelitian. Usaha penelitian hortikultura dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pasca panen, usaha pengolahan dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro. Yang terakhir itu usaha wisata agro. Kawasan atau unit usaha budidaya hortikultura dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha wisata agro. Strategi mencapai sukses pengembangan hortikultura. Yang pertama, optimasi pemanfaatan sumber daya domestik seperti lahan, air, plasma nutfah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Yang kedua, perluasan spektrum pembangunan hortikultura melalui diversifikasi teknologi, sumber daya, produksi, dan konsumsi. Ketiga, penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi secara dinamis. Keempat, pemanfaatan iptek dalam meningkatkan produksi.
Sekian dari presentasi yang saya paparkan. Ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.